Dulu sebelum ada benda ini, kita harus menemukan orang di stadion untuk bicara di depan puluhan ribu orang. Sekarang dari kamar kita, dari meja belajar kita, dari meja makan kita, dari tempat tidur kita, dari kelas kita ya, dari kantor kita bisa buat konten yang disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia. Mau tahu cara instannya supaya meraih ini? Mau atau mau banget? Mau banget. Gak ada cara instannya ya. Jadi kita harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu ila badata. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kita nyaman, kita akan sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for many. Oke, pertama, masih semangat Bapak Ibu? Ya, syukur kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, usia muda sehingga bisa bergerak dengan lincah dan gesit. Dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah dengan penuh kerendahan hati yang meluangkan waktunya di pagi hari ini. Yang saya hormati, mungkin sudah meninggalkan tempat, Pak Camat Kalibaru, Pak Susanto, lalu Kepala Desa Kebenejo ya, Pak Dedi, dan Mas Wawan Pristiawan. Thank you, berdiri dong. Tepuk tangan buat Mas Wawan ya. Great ya, you young people should have a brief ya, to make a great idea, to implement, execute the idea. Dan tidak lupa juga teman-teman Gendaru yang sudah membersamai dan teman-teman UKM yang sudah hadir pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini. And terima kasih juga buat teman-teman MC dan tadi yang sudah tampil perform ya, baik dari tari ataupun nada, dan Pak Faisal Aziz yang kami muliakan, Pak Faiz Amali yang kami banggakan, dan Pak Bayu Perkasa yang sudah membersamai pada kesempatan yang mulia hari ini, dan Pak Ason yang sudah membersamai kita. Hari ini saya akan cerita kawan-kawan ya, gimana saya bisa meraih penghargaan dunia, dan saya yakin optimis berharap kalau teman-teman lakukan lebih dari yang saya lakukan, bisa meraih prestasi lebih dari yang saya capai. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan potensi diri kita. Bagaimana caranya? Ada dua teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Itu adalah teori dari dosen di Harvard University namanya Tal Ben-Shahar. Beliau mengatakan, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal ini: pleasure, strength, meaning. So when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundle up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua adalah Ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen. Dia lihat 4 hal. What you love, apa yang kita sukai. What you are good at, apa yang kita kuasai. What you worth it, apa yang dunia butuhkan. And what you can be paid for. Sesuatu yang menjadi rezeki besar buat kita di kemudian hari. Buktinya pada Dr. Gamal, saya suka 3 hal. Health innovation, social entrepreneur, and inspire young people to create an impact. Waktu kuliah, saya datang ke ruang dosen saya. Saya bilang, dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Said, Indonesia. Finalist show народный артист и голос Александр Panayota. As a medical doctor, I think it should not happen, and I must lose. Still in how our work is not finished, we still have a big job to do. Oke, jadi saya yakin Allah memberikan rahmat buat kita semua ya, potensi. Pernah nggak kalau mengerjakan sesuatu ini gue banget rasanya, adrenalin kita rasanya di puncak dan kita nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. So anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Apapun yang membuat pikiran kita terbang dan hati kita terbakar adalah passion kita. Jadi jangan korbankan passion karena recehan rupiah. If you follow your passion, money, people, impact will follow you. Kalau kita ikuti passion kita, maka finansial hanya masalah waktu. Dan yang kedua, saya buat perusahaan yayasan untuk bantu warga mendapatkan layanan kesehatan gratis ya. Dan kami bersyukur, ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya.
sama aja ya. Kami diapresiasi berbagai negara dunia ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. Provided to come and stand. Savage Clinical Insurance. Congratulations. Gamal, please come on stage. Mau tahu cara instannya supaya meraih ini? Mau atau mau banget? Mau banget. Gak ada cara instannya ya. Jadi kita harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu ila badata. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kita nyaman, kita akan sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Gak ada ruang buat orang biasa-biasa ya. Dan saya sama seperti kawan-kawan ya. Saya asli Jawa Timur, saya lahir besar di Malang. Dan saya nggak menyangka waktu kuliah, mungkin Bapak Ibu sering dengar Ratu Elizabeth, Lady Diana. Nah, saya diundang makan malam di Istana Buckingham 2 kali oleh Raja Charles. Lalu dikasih penghargaan, diberikan beasiswa 1 year mentoring di kampus terbaik dunia. Dan pulang dapat modal yang luar biasa besar dari kerajaan Inggris ya. Lalu yang bawah itu John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, saya ketemu di Malaysia. Beliau mengapresiasi sampai Komjen Amerika langsung datang ke kantor kami ketika itu. Dan yang ketiga, mungkin sering dengar Rusia Ukraina perang. Presiden Rusia siapa? Putin. Banyak yang takut sama Pak Putin. Itu beliau undang saya ngeteh sore ya. Terus saya pegang tangannya biasa aja ya. Beliau memberikan apresiasi dan dukungan ya. Apa yang mau saya sampaikan kawan-kawan semua? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu ya. Terima kasih. Dan yang kedua, saya yakin gak ada orang yang malas ya. Yang ada itu orang yang belum menemukan why atau alasan. Apa maksudnya why atau alasan? Itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan yang mendrive kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Nah, apa why-nya saya? Ini kisah, sebelum itu, where is Mas Azam dan Mas Rido? Is it in here? Oke, saya mau perkenalkan dulu 2 adik saya yang sudah membersamai. Tepuk tangan dulu buat Mas Azam. Oke, most wanted husband ya, not married yet. And Mas Rido. Iya, dan tidak kalah ya dari tim penggerak Malang Cerdas, Mas Pradana ya, dan my beloved brother Mas Rijal ya. Saya lebih sering bersama Mas Rijal dibandingkan istri saya ya, karena jalan terus kemana-mana setiap hari ya. Oke, jadi yang kedua apa? Saya yakin gak ada orang yang malas. Even penghargaan saya sebanyak itu, kalau saya nggak punya why-nya saya juga ogah. Apa maksudnya why itu? Itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan yang mendrive kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Apa why-nya saya? Ini kisah nyata seorang ibu, usianya 46 tahun. Beliau mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3, 46 tahun ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua mau apa kuliah lagi ya? Ibu ini mengatakan, Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 50 most impactful social innovator in the world ya, 1 dari 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WCSRT ya. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, tepuk tangan buat orang tua saya ya. Jadi ayah saya Pak Saleh, ibu saya Ibu Elisa, beliau berdua berkorban banyak buat saya kawan-kawan ya. Ayah saya jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD ada tugas ketik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ketik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ketika jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan berkebanggaan. Jadi I have something like for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja kan. Betapa banyak kita di tempat ini yang menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya,
membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit itu membahagiakan orang tua. Jadi kawanku semua, jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang ketiga, karya nyata ya. Jadi saya jujur, kalau boleh jujur ya, saya keliling dunia dapat penghargaan begitu banyak, itu kuncinya apa? Karya nyata. Jadi saya apresiasi Mas Wawan yang hari ini membuat inisiatif nyata di masyarakat ya, Kendaru ya. Ini kartu nama terbaik yang kamu miliki di kemudian hari ya. Just keep focus, be persistent and consistent. That's the next step ya. Kalau Mas Wawan terus ya punya persistensi yang tinggi, saya yakin ya, ini maka keberhasilan hanya masalah waktu. Saya mau buktikan. Kita beruntung sebetulnya. Dulu sebelum ada benda ini, kita harus membutuhkan orang di stadion untuk bicara di depan puluhan ribu orang. Sekarang dari kamar kita, dari meja belajar kita, dari meja makan kita, dari tempat tidur kita, dari kelas kita ya, dari kantor kita bisa buat konten yang disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia. Saya bersyukur saya punya 2 juta follower di media sosial saya. Akhirnya setiap konten yang kami produksi bisa disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia. Dan karena kami konsisten ya membuat konten-konten yang positif, banyak brand-brand dunia bekerja sama. Misalkan ini ketika syuting di Malaysia untuk promosi di berbagai negara di Asia Tenggara. Cara kita memulai pagi itu menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari. Dalam hidup, tugas kita bukanlah melampaui orang lain, tapi melampaui diri sendiri. Melampaui hari kemarin dengan hari ini. Jadi setiap matahari terbit, kita harus menjadi lebih baik setiap hari. Oke, ya. Jadi daripada jadi haters lovers, kenapa nggak mulai berpikir membuat konten yang positif ya? Don't try to impress people, but focus to impact people. Jadi nggak usah sibuk membuat orang impresif, tapi fokuslah menghasilkan dampak. Because impress will be lost, but impact will survive. Karena impresi akan hilang, tapi dampak akan tercari di tengah-tengah masyarakat. Maybe you are impressive, but are you impactful? Dan yang keempat adalah visi yang kuat ya. Mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi ya. Menurut saya CR7 pemain terbaik dunia ya. Jadi beliau juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion 5 kali. Dan saya yakin mindset, value, karakter yang menghantarkan dia menjadi pemain terbaik dunia. Apa yang dia katakan? I don't care what people say. In my mind, I always the best. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Dan beliau mengatakan the secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Dari CR7 kita belajar, never limit your vision based on your current resources. Jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. Hold the vision, pegang visi. Trust the process, percaya pada proses. The vision follows you. Dan yang kedua, contoh yang punya visi kuat ya, Elon Musk ya. Dia bertanya apa yang paling dibutuhkan umat manusia. Dia yakin manusia harus menjadi spesies multiplanet dan menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat Tesla, perusahaan motor listrik dengan manufaktur valuasi terbaik di dunia, dan dia mengembangkan SpaceX ya, perusahaan antariksa komersil pertama terbesar di dunia ya. Apa yang dikatakan oleh Elon Musk, bukan lagi work hard, tapi work super hard ya. Kerja super keras. Oke, wait a moment. High pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi. Work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari yang mas kita belajar kawan-kawan. You have idea, kamu punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan kita eksekusi ide kita. And attracting other people to help you work on your idea, dan menarik orang lain untuk membantu kita mewujudkan ide kita. So stay focus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk ngeritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now. Jadi kalau kita sibuk ngejar cita-cita kita ya, dengan visi yang kuat, kita nggak akan punya waktu ngerasani kekurangan dan kesalahan orang lain. 400 meter. Seafood butuh waktu 37 jam. Tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya,
seberapa cepat kita mencapainya. Jadi tentukan apa yang mau kita capai, lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk mencapai dalam tempo singkatnya. You can skip that, go ahead, and no excuse. Jangan ada alasan ya. Ini atlet basket dan renang tanpa kaki, jadi jangan jadikan bakat, keluarga, kondisi sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan. Your future, our future is depend on our daily routine. Masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita menghabiskan waktu setiap hari. Dan ini contoh seorang pemuda yang bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Ini kisah dalam sejarah Islam, tapi hikmahnya bisa diambil oleh semua agama ya. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu kota yang luar biasa, terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Selat Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan Bro II, mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau yang membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama perang, disebut Janissaries. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja dan kita serang di lain waktu." Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak ya. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Lalu apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmani Tarihi mengatakan, "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan." Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya kawan-kawan, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik? Silahkan duduk." Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akhir balik? Silahkan duduk." Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik? Silahkan duduk." Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya, tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Oke, go ahead. Dan yang kelima adalah jangan kikir bekerja keras ya. Dan yakin, be confident with yourself. Penemu lampu siapa? Bukan Philips ya, Philips merek ya Bapak Ibu. Thomas Alva Edison ya. Dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, "Anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya." Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba.
dan dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, ibu luar biasa seperti apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh teman-temannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Jadi ada namanya Pygmalion Effect ya. Apapun yang teman-teman mau raih ya, pertama yakin sama diri sendiri ya. Kalau kita yakin sama diri kita, target kita tinggi. Iya. Kalau target kita tinggi, kebiasaan kita berubah dan itu mempengaruhi hasil-hasil, mempengaruhi kepercayaan diri kita. Dan itu meraih itu butuh 3 hal ya. Satu, noble purpose, cita-cita mulia, cita-cita yang agung. Dan yang kedua, clever strategi. Bukan cuma kita yang mau berhasil ya kan, semua orang juga mau berhasil. Dan gak sedikit orang menghalalkan segala cara di luar sana ya. Jadi kita butuh strategi yang cerdas. Dan yang ketiga, powerful action, eksekusi yang kuat. Ide itu murah, merealisasikannya yang